Baik lagi di Celups Cerita lucu kampus. Wih, tepuk tangan dong. Wih, luar biasa, masih pada semangat ya. Walaupun kita lagi berpuasa seperti biasa ya, tapi tentunya kita berdua masih semangat menemani kalian di sini sampai nggak tahu ini nanti kelar jam berapa. Sampai jam 6 ya teman-teman, jam 6 jam 6 lewat lah kali ya. Betul. BTW nama gue Maulin Zulfa. Dan gue Farel Ardava. Seperti biasa di program Celups ini kita bakal ngebahas segala hal yang berkaitan dengan mahasiswa. Betul, berkaitan dengan cerita-cerita kampus kita cerita dan kampus. teman-teman kita gitu ya. Kehidupan mahasiswa, cerita kampus. Betul. Dari teman-teman juga bisa ya. Kalau mau ceritain ke kita, dari teman-teman kita, dari pengalaman pribadi kita, pokoknya yang berkaitan sama kampus dan mahasiswa. Dan kita mau ngingetin kalian bisa juga untuk komen ya dan kasih kita gift di live Langit Musik Live ini. Jadi kalian bisa interaksi lah ya sama kita. Kali aja kalian mau nanya-nanya atau mau ikut ngobrol, itu boleh aja. Jadi kalian bisa komen-komen di bawah. Betul banget. Langsung di situ ada kolom chat tuh. Teman-teman bisa lihat, boleh langsung chat kita. Di sebelah juga ada kolom gift, boleh. Mungkin kalau gift tuh harus beli dulu atau gimana sih? Harus beli dulu ya? Iya dong, harus beli dulu. Oh iya, jadi kayak saweria gitu ya? Iya, kita kayak di sawer. I see. Boleh kalau teman-teman yang mungkin ada mau menyisihkan sedikit hartanya kepada kita berdua ya. Iya. Boleh sekali. Karena kita belum beli bukaan kebetulan ya kayaknya ya. Kita belum beli bukaan. Boleh teman-teman sawer kita. Uang ya sekarang ya? Iya, kita emang lagi nyari bukaan di sini ya. Baiklah. Boleh kirim ke kita nih giftnya. Nah, buat program kita sendiri ya, dari Celups sendiri itu kita mau ngingetin Celups itu akan tayang setiap hari Jumat jam 5 sore ya. Betul. Setiap hari Jumat jam 5 sore. Cuma di mana mau? Cuma di Langit Musik Live. Langit Musik Live di aplikasi ya? Iya, di aplikasi. Jadi kalian sekarang udah bisa juga nih download di App Store dan Play Store. Udah bisa. Iya betul. Jadi kalian mau iPhone, mau Android, mau apapun udah bisa download dan bisa dengerin kita. Jadi jangan lupa buat pantengin terus Celups. Kalian kali aja mau mendengarkan kita selagi ngabuburit, selagi menunggu buka puasa ya Rel. Betul banget. Ngomong-ngomong tentang puasa juga gue doain semoga teman-teman Sobat Langit Musik di sini semoga masih lancar puasanya sejauh ini ya, semoga dilancarkan juga sampai nanti. Amin. Sampai nanti buka aja. bukan sampai bulan puasa. Sama ya jokesnya. Sampai nanti akhir buka. Sama minggu lalu mah sama ya? Enggak. Maksudnya sampai nanti selesai bulan puasa. Semoga dilancarkan ya. Jadi boleh teman-teman nonton kalau ngabuburit gitu ya. Ya udah nontonin kita gitu kan. Iya, pada kalian diam-diam lemas-lemas kayak gue sekarang. Oh ini lagi lemes ya? Iya lumayan. Tapi nggak kelihatan kok, nggak kelihatan. Apa? Kan lebih demi Langit Musik. Bener nggak, sumpah nggak kelihatan lemes kok, lebih kelihatan capek aja. Sama aja. Sama dong. Sama aja. Oke. Tapi kan pas banget nih. Tadi kita ngomongin puasa. Teman-teman sadar nggak sih kalau misalnya nih ya, ini yang gue sadarin ya. Gue ngeliat tuh orang-orang itu kalau tiap bulan puasa itu kayak berubah gitu. Berubah jadi orang berbeda ya. Nggak banyak habit baru gitu ya. Yes, betul gitu. Kayak kalau mungkin lu sadar ini bulan puasa ini menurut gue unik gitu. Kenapa? Karena di bulan ini ya, kalau misalnya kita lihat nih, ini cuma bulan puasa doang nih. Biasanya kita lihat nih, anak-anak SD biasanya dikasih goceng tuh tiap hari. Dulu gitu nggak? Iya betul. Tiap sehari puasa dikasih goceng. Iya, terus kayak nanti dihitung yang mana aja yang bolong, yang mana enggak. Kalau anak SMP biasanya mungkin lagi demen-demennya buka bareng teman ya kan. Betul. Buka sama teman-temannya. Kalau anak SMA biasanya itu suka tren SOTR. Betul, SOTR, sahur on the road. Iya. Nah, kalau mahasiswa, ini beda. Apa tuh? Mahasiswa itu sebenarnya bulan puasa itu sama aja sama bulan-bulan lainnya. Karena tiap hari kita sudah menahan lapar dan haus. Hei, mahasiswa. Apalagi anak-anak rantau ya, Rel ya. Kalau mahasiswa yang pulang pergi setiap hari mah mungkin enggak ya. Cuman kalau anak rantau yang ngekos, itu kayaknya udah mau sahur juga malas bangunnya, mau masak juga malas, mau beli juga mahal. Iya. Mau Gojek ongkirnya. Wah, Gojek mahal banget sekarang. Makanya sekarang tuh orang-orang pakai Telkomsel Jack. Enggak ada ya? Ya, maaf. Belum. Ya, karena kalau misalnya teman-teman mungkin tipe yang bukan ngekos, bukan ngerantau bolak-balik ke rumah, masih bisa tuh namanya bawa bekal. Iya, masih bisa bawa bekal. Terus pulang juga disambut dengan kehangatan dan ada makanan-makanan mamah kita yang tersedia. Betul. Cuma untuk anak kos nih,
Ya ini seperti sehari-hari sih ya sebenarnya. Iya. Nahan lapar demi malas beli, atau nggak punya uang beli gitu. Jadi sebenarnya bulan puasa ini aja ya, pembenaran gitu kita ya kayaknya ya. Gimik aja. Iya, buat hemat duit. Bener. Tapi kalau bulan puasa itu kan, kalau lo tahu mau, bulan puasa tuh identik banget sama yang namanya bukber. Betul. Coba jujur. Sejauh ini udah berapa ajakan bukber yang lo dapet? Rel, bahkan dari awal puasa ya. Karena gue kan ngekos juga nih sekarang. Itu gue belum ada tuh weekdays buka di rumah. Sama sekali karena gue terus ada bukber. Ini even hari ini ada bukber sebenarnya, tapi gue nggak ikut karena gue harus pulang ke rumah gue. Hari Jumat. Berarti kemarin gue bukber. Kemarin lusa gue bukber. Kemarin lagi, pokoknya seminggu ini gue full bukber. Minggu depan gue sampai bingung kayak, ini gue pengen bukber sama siapa lagi ya, maksudnya kayak teman-teman lagi tuh sampai bingung gitu loh, kayak karena udah banyak banget bukber gitu loh, kayak kita harus bikin jadwal gitu bukber. Tapi lo ini berarti tipe orang yang kayak semua bukber kayaknya lo iyain ya? Iya, karena tuh menurut gue tuh di Ramadan ini tuh itu kayak ajang buat ketemu lagi soalnya. Bener kayak sih, ketemu teman SD, ketemu teman SMP itu ajang ketemu lagi, karena gue setiap tahun itu pasti ada bukber sama teman-teman. Ya teman-teman dulu gue gitu loh, kayak teman yang udah lama gak ketemu tuh semua tuh berkumpul di bukber gitu. Bener, karena kalau nggak bukber nggak bakal tuh ketemu gitu. Iya. Nggak tahu kenapa ya, bukber itu kayak mempersatukan kan, bener kayak suci Ramadan. Iya, wah, dalam banget bahasan ini. Bener kayak dong. Apa ya? Gue udah lama gak ketemu teman SD gue gitu. Tapi tiba-tiba di bulan Ramadan, ayo dong bukber dong kita. Kayak gue mau ngomong dia, ente siapa ya? Gue udah lupa gitu loh. Udah lama soalnya kan. Tapi ente siapa? Ya gara-gara bukber, oh iya ayo guys. Akhirnya kita ngobrol lagi, udah lama segala macam, kecap, dan itu ternyata apa ya, seru banget. Tapi mungkin di sini bedanya gue sama Molin adalah, kalau Molin ngeiyain semua bukber. Kalau gue jujur enggak. Gue milah-milih, kayak kalau emang yang gue lihat, teman SD gue udah lama gak ketemu, oke lah sekali-sekali. Atau kadang-kadang ada mungkin teman SMA, teman SMP yang dulu pernah temenan tapi nggak terlalu deket-deket amat. Nah itu tuh suka ngajakin kan, kayak aduh ikut nggak ya. Nah masalahnya gue bingung kenapa nggak deket banget tapi ngajakin bukber ya. Jadi gini Mol, maksudnya kayak ngajakin gue temen-temen dekat semua, jadi kayak ya nggak bisa ya kalau misalkan ada stranger ngajakin. Nggak stranger juga sih, maksudnya dulu kita pernah deket lah. Kita pernah deket. Jadi ada nih buat kayak, mungkin ini teman-teman, apalagi teman-teman mahasiswa pasti tahu ya, kita tuh ada namanya peer-peeran kan. Biasanya ada circle bahasa Jakselnya ya. Biasa circle peer-peeran. Nah, di dalam circle itu biasanya tuh ada circle yang kita bentuk tuh awal-awal. Iya, betul. Biasanya yang circle yang dibentuk awal-awal ini nggak long last. Bener banget ya lagi anjir. Iya nggak, bener nggak? Jadi biasanya tuh kayak, wah awal-awal nih masih trial and error nih. Masih trial and error. Ternyata wah gue nggak cocok. Akhirnya apa? Akhirnya grupnya kayak udah nggak pernah ada ngomong lagi, nggak lanjut. Atau mungkin ada beberapa orang di situ yang pindah ke peer lain bareng bener lo. Banget lagi. Iya kan pasti. Gila, gue juga merasakan hal itu. Tapi ya gue gak dijak bukber sih kalau kayak gitu. Nah kebetulan waktu itu gue diajak pada saat itu, dan gue kayak ya bilang ada ajakan bukber lain aja sih sebenarnya. Gue takutnya dinonton lagi, tapi ya enggak, bukan kalian kok, kalian nggak ada di follower gue ini pasti kan. Nggak ada, aman. Gue juga sering sih nolak permintaan orang for the sake of gue males gitu. Karena kayak beberapa waktu lalu ya, kayak gue diajak bukber juga. Saya ada 2 bukber nih. Nah emang kayak gue lagi malas aja sih, lebih ke lagi capek lah gitu. Jadi ya udah gue nolak. Karena jauh juga Rel, bener-bener jauh banget tempatnya kan. Terus gue harus pulang kantor lah, terus harus kesana. Udah bete duluan, yang udah lapar duluan nih. Pulang kantor kesana, nyampe langsung buka kan, atau bahkan udah lewat, udah males lah. Makanya gue tolak, tapi ya gue datang ke bukber satunya karena ya kayak gitu. Bener. Tapi gimana pun ya, semoga ini beneran bisa ini ya sebenarnya apa ya, bisa mempersatukan lah. Tadi peer-peer yang awalnya mungkin gak berhasil ya, teman-teman mahasiswa pasti paham, pasti gue yakin paham banget. Peer-peer yang awal itu, awal-awal kan biasanya punya temen doang. Iya, asal kayak udah dah gue temenan sama siapa aja lah. Iya sih, emang temenan sama siapa aja kita, tapi ujung-ujungnya ya gue bilang ya, ujung-ujungnya pasti bakal mencar juga gitu. Karena ya. Emang kalau temenan tuh nggak bisa dibentuk Rel. Betul. Emang kita pasti fit sama temenan lama sama orang-orang yang emang fit gitu loh. Betul. Setipe lah sama jadi kadang-kadang nggak sengaja aja kan gitu, kayak nggak sengaja sering main, akhirnya segala macam jadi dekat gitu. Betul. Terus waktu kemarin beberapa hari lalu gue juga bukber kan. Gue bukber di ini, gue lebih ke nggak enak buat nolak sih.
Karena gue dari rumah gue Cimanggis. Ini weekend sih. Gue nurutin bukber orang ini karena gue nggak enak banget. Lo tau bukbernya di mana? Di mana? Rumah gue di Depok Cimanggis BTW. Bukbernya di Pik. Di Pik. Dan itu gue jalan jam 3 nyampe sana jam 4:30 lah. Terus gue bis bukber gue balik lagi ke Depok. Wah, itu bahkan gila. Mahalan ongkir gue, mahalan ongkos PP gue daripada bukaannya kan? Iya, tapi ya seru. Berapa? Ya bukannya ya paling berapa sih? Bukannya makan apa kalau di Pik? Uang syau babi. Enggak dong. Langsung gak halal dong. Langsung tidak diterima dong. Iya, salah ya. Soalnya di Pik kan khas sama yang kayak gitu-gitu biasanya Chinese food ya kan. Bener. Tapi biasanya non halal. Iya, gitu. Enggak sih. Pernah nonton gak berita? Apa? Waktu itu. Oh iya. Pernah lihat kan? Yang ditanya takjil apa? Beli takjil apa? Oh iya di sini ada mie babi. Saya biasanya beli mie babi. Oke. Salah target. Mbaknya juga ketawa kan si reporter juga. Iya makanya Mbak. Dia langsung tarik mic-nya gitu. Enggak ya maksudnya ini aduh. Ya dia panik tuh kayaknya tuh. Aduh kayak gue dipecat. Pentingnya research dulu ya. Betul. Itu spontan orangnya. Spontan banget tuh. Katanya langsung gitu. Betul. Itu fenomena bukber ya dan tapi di antara fenomena bukber ini sebenarnya ada satu fenomena bukber yang orang tuh ngambil kesempatan Mal. Apa tuh maksudnya tuh? Kalau lu pernah ingat, lu kelas yang waktu itu ikut bukber juga nggak? Apa tuh? Yang di rumah dosen. Oh iya, tapi gue gak ikut. Itu kelas gue tapi gue gak ikut. Kelas lu kan? Iya. Itu sebenarnya ajang untuk kayak kalian baikan sama dosen, kalian caper depan dosen. Itu juga ajang bukber ini sebenarnya. Oh, ya. Gitu kalau kita ngomong negatif ya. Kalau kita ngomong negatif ya. Iya, ajang-ajang untuk membersihkan diri di depan dosen. Membersihkan diri ya kayak wah ini anak nggak pernah masuk tapi dia bukber. Oke, saya bagusin nilainya gitu kan. Siapa tahu kalian tahu. Tapi nih Rel ngomong-ngomong ya. Kan kita kalau pakai logika kita puasa nggak ngeluarin duit buat jajan kan? Betul. Harusnya lebih irit nih. Tapi kalau dihitung-hitung, gue jauh lebih borosan pas puasa. Masa sih? Serius kan gue selalu bukber, makanya itu balik lagi ke bukber. Selalu bukber. Jadi kayak lu bukbernya ini sih, lu bukber bayar sendiri sih. Kalau bukber tuh minta dibayarin. Itu lebih ke nggak tahu diri. Lebih mangkak ya. Lebih mangkak. Di rumah orang makanya biasanya potluck. Iya. Seru loh potluck, kemarin gue baru aja potluck. Nah, potluck apa? Bawain apa? Gue bawa dimsum mentai. Yang lain bawa apa? Nah, ini biasanya. Nah, ini ya guys. Jadi kemarin tuh kita nge-list kan potluck mau bawa apa aja. Iya. Awal kayak gue udah punya feeling nih, pasti ada beberapa orang yang ngaco bawa makanannya. Makanya gue list dulu kan sebelum datang. Akhirnya gue list lah Molin dimsum mentai, Karina pasta, terus habis itu Ratu pempek gitu, Ian ayam geprek, pokoknya gitu-gitu deh. Terus ada satu orang nih ya. Kenapa nih? Satu orang yang sebut aja Rimbun. Waduh, disebut tuh. Ya, itu inisial Rimbun. Iya. Rimbun sama dengan air aqua. Terus abis itu estet sama dengan bang share it. Aduh, ini nih. Yang kayak gini-gini nih emang. Itu gue gimana ya? Maksudnya kayak boleh sih, nggak apa-apa sih, nggak masalah sih, nggak ada peraturannya. Cuma agak ya. Cuma kalau kayak gitu tolong dilihat yang lain bawa apa gitu kan ya. Betul. Kalau yang lain bawa dimsum mentai, Anda bawa air putih, Anda namanya mangkak, Anda Iglesias Rimbun. Soalnya waktu itu ini sempat ada kepikiran juga buat yang ini, tau nggak sih tren-tren yang kayak bawa makanan yang huruf depannya tuh apa namanya? Oh, nama bapak. Nama kita. Ada juga yang nama bapak juga ada juga nama bapak. Nah ini juga kocak nih. Waktu itu ada lah iseng kan teman gua kayak gini dong, bukan pakai potluck tapi pakai nama bapak gitu kan. Wah ada macam-macam, ada yang nama bapaknya C bawain cendol. Chandra pasti namanya. Apa? Chandra namanya. Gak usah disebut dong. Kenapa harus disebut? Ya itu mas. Iya mungkin besar. C bawain cendol. Terus ada apalagi lah, banyak lah macam-macam. Nah terus ada nih satu juga nih bawainnya nama bapaknya A lah depannya. Gue kira at least ayam geprek dong atau apa kayak depannya A. Sama bawainnya air putih bang. Gue bilang lu bener-bener kalau kayak gitu nggak gitu dong namanya. Air putih di rumah gue ada. Nggak usah lu bawa air putih. Ada lagi ya, lu tinggal rebus air kan lu udah jadi air putih. Rebus air juga udah jadi air putih. Lu bisa-bisanya bawa air putih sini. Iya, jadi tolong agak ya kalau ya atau patungan gitu lah ya. Jadi temen gue tuh ada juga yang beli pizza tapi patungan bertiga gitu. Oh bisa. Iya itu kan agak
agak ada niat baik ya. Iya. Orang yang apa sih kalau yang pizza yang panjang itu? Pizza limo. Itu kan harganya 100.000 ya? Bagi itu 3 30.000. 30.000. Masa iya kalian bawa air putih? Masa iya kalian bawa beng-beng share it gitu loh? Kayak mahalan beng-beng share it ya kalau dihitung-hitung ya? Iya sih sebenarnya. Sama air putih ya? Iya, misalnya beng-beng share it satunya berapa goceng? Nggak tahu deh, kayak 3.000, 4.000. Iya segituan. Terus bawa buat seluruh orang 10 itu 40.000. Enggak, masalahnya enggak bawa buat seluruh orang juga. Satu doang. Lebih mangkak lagi, masa dibagi 10 itu beng-beng share it. Aduh, yang bener-bener aja. Itulah ya lika-liku dan seluruh cerita tentang bukber gitu loh. Banyak hal-hal unik sih, tapi akhirnya kayak gini-gini jadi cerita. Iya, seneng banget loh. Kemarin gue sempet bukber sama adalah teman-teman gue dulu yang udah lama nggak ketemu, terus kayak seneng banget, udah kayak udah beda ceritanya, kayak udah lebih kayak lebih dewasa pembicaraan tuh, kayak lucu banget ya kayak sekarang udah kayak gini, padahal kita dulu masih maba sotoy, mama baba so tau gitu. Dulu mungkin kalau teman-teman yang ada di semester yang sama-sama kita ya, ini udah pembahasannya tuh kalau nongkrong tuh udah beda banget, atau kalau bukber beda. Iya, bener banget. Awal-awal kayaknya kita masih bahas, dosen ini tuh ngeselin banget deh. Ini matkulnya susah banget dah. Atau lo ada joki tugas gak? Iya, ada joki tugas gak? Ada rekomendasi joki tugas gak? Kalau sekarang astaga, gue kadang-kadang juga udah minder gitu kan. Iya, udah capek. Bukan minder ya, tapi kayak lebih ke haduh gitu. Iya, kayak, udah apa namanya, crisis apa? Middle age crisis apa namanya? Apa namanya? Ada yang tahu gak? Oh iya, gue tahu tapi gue lupa. Apa life crisis gitu? Quarter life crisis itu dia. Dia kayak beneran gitu. Gue akhirnya ngerasain gitu quarter life crisis, karena orang-orang udah ngomongin karir, orang-orang udah ngomongin kerjaan, udah ngomongin gaji. Gue kadang-kadang iya juga ya. Gue mikir kan kayak, wah iya juga ya. Gue jadi takut juga gitu loh ngeliatnya. Intern di mana? Udah kayak ya udah beda bahasannya. Ya betul. Itu good improvement. Cuman betul, kadang-kadang agak bosen ya. Kalau ini jadinya ngomongin kerjaan terus gitu. Iya, bosen, dan mungkin buat beberapa orang ada yang tidak nyaman juga gitu kan untuk ngomongin itu. Cuman nggak apa-apa karena ini bagian dari hidup. Bagian dari pendewasaan. Jadi banget kita kayak udah dewasa aja, kita aja belum. Kenapa jadi podcast Maria Teguh sih? Tapi nggak apa-apa, itu kan bagian dari pendewasaan. Jadi buat teman-teman yang sekarang masih SMA atau awal-awal semester kuliah, dinikmati dulu aja ya sebelum kalian kena nih di quarter life crisis ini, udah mikirin karir dan lain-lain. Membingungkan segala hal. Betul. Belum sih, gue belum nyampe hal itu sih. Belum sampai sana. Kalau gue jujur udah mah. Udah. Even lo belum 25. Belum. Tapi gue kayak udah quarter kurang dikit. Quarter kurang dikit. Di diskon dikit ya. Gue karena 21 kan, quarter kurang 4 tahun dikit lah. Gitu, udah mikirin gitu, ini waduh nih gue ke depan gimana, waduh gue nyicil rumah gimana, waduh udah mikir gitu. Gue kemarin gue tuh suka banget kan nge-save dan kayak template gue tuh bukan nge-save sih, gue lebih ke nge-send ke cowok gue rumah-rumah lo tau gak sih, karena ya gue mau nyimpen aja, bukan buat iseng-iseng nyari rumah gitu ya. Iya, karena gue tuh suka banget, terus gue ngeliat kayak harganya 50 miliar, 100 miliar. Ente nyari rumah di daerah Pondok Indah sih, jangan dong. Iya sih, cuman kan itu namanya juga ya mimpi lah ya. Apa sih namanya ya, doa lah ya. Doa. Semoga kayak, ya Allah ini gue harus kerja jadi apa ya biar bisa nge-afford rumah 50 miliar. Iya. Banting tulang ya. Gak usah sih, ngepet aja gampang. Iya sih. Ngepet lebih gampang. Bener apain sih. Banting tulang, orang bisa ngepet kan? Iya bener juga. Iya, cuman jangan di bulan puasa ya, sekali lagi ya. Mungkin ngepet di bulan lain. Ajaran sesat ya, jangan ditiru. Iya. Jadi gitu. Tapi nih, ini out of topic dikit loh. Gue pengen nanya ke lo. Kita lagi ngomongin rumah ya. Lo kalau misalnya nanti udah punya duit nih, terus akhirnya lo bisa berkesempatan untuk beli rumah. Gue punya 2 pilihan ke lo. Lo mending punya rumah gede tapi di luar kota. Di luar kotanya maksudnya lo tinggal di Jakarta tapi rumahnya di Bekasi, di Depok sonoan dikit gitu ya. Rumah gue itu. Apa? Rumah gue kayak gitu. Iya, kayak gitu kan. Mending gede atau di luar kota, atau kecil ke sedang tapi di dalam kota, di tengah. Kecil ke sedang tapi di tengah kota, karena gue udah ngerasain banget ribetnya pulang pergi dari Depok, padahal Depok bukan jauh-jauh banget kan ya, maksud Depok sebenarnya deket loh. Iya, maksudnya di Jakarta tuh bukan Bogor, bukan ini, tinggal masuk tol aja kan. Bener. Tuh kayak capeknya tuh kerasa gitu, apalagi ya kalau misalkan nanti gue udah kerja, terus gue harus PP Depok Jakarta tiap hari, wah itu kayaknya gue udah capek banget. Skip banget ya. Makanya menurut gue sih mending at least ya kalau misalkan mau nggak tengah kota pun
Tapi itu kayak Bintaro nggak tengah banget, cuman tuh dekat aksesnya tuh, dekat dari dari kereta. Gue nggak tahu sih MRT ada apa enggak, cuman dekat dari kereta. Kalau bisa sih MRT lah ya, biar agak nyamanan dikit gitu. LRT kalau nggak salah Bintaro. Nah, LRT udah mau ada di Cibubur, cuma nggak tahu deh udah buka apa belum, gue nggak tahu deh. Sih menarik dia. Pokoknya yang lebih dekat sama transportasi umum gitu ya. Iya gitu, at least ya. Gitu. Tapi semoga kita dilancarkan rezekinya. Iya, amin. Karena kita aja nih dari Langit Musik aja dapat duit kan. Emang dapat? Kita tabung, dapat dong. Kita tabung ya. Tolong, gue nggak dapat. Jangan gini, sangkainnya gue bener nggak tahu. Gue nggak tahu dia dapat. Oh iya. Gimik kan. Iya gimmick. Ya, jangan dibilangin dong kalau gimmick kan, jangan dibilangin dong. Nanti gimana? Gue kayak Molin, kamu nggak ngasih tahu ya kalau Farel dapet duit. Kamu gitu. Enggak. Oh gitu. Enggak, itu kan kita omongin di belakang bisa, nggak usah di sini banget dikasih taunya. Aduh. BTW teman-teman, kalau kalian mau cerita lucu tentang bukber, tentang puasa, boleh langsung komen aja, karena kita bakal baca-bacain juga, bakal ngobrol sama kalian gitu. Betul sekali. Gitu. Oke, kembali lagi bersama saya Feni Rose. Habis bahas tentang rumah, jadi Feni Rose gue lama-lama nih. Oke, balik lagi ke laptop. Enggak, ke iPad. Nah, kita bakal ngebahas berikutnya tentang fenomena SOTR. Oke, SOTR. Sahur on the road. Pernah? Sahur on the road. Gue nggak pernah. Gue nggak dibolehin sama nyokap gue. Kenapa? Ya kan gue wanita. Terus jadi, kenapa? Ya keluar subuh-subuh kayak nyokap gue juga kayak ngapain gitu, udah ntar aja sahur gitu. On the road. Ya gue sahur di rumah aja, gue udah setengah sadar ya, mohon maaf nih. Oh tapi memang biasanya kalau sahur on the road tuh kita nggak pulang, biasanya dari malam kita terawehan bareng. Si terawih tuh. Terus baca Al-Quran bareng. Iya, percaya. Sholat malam bareng, baru abis itu kita sahur on the road. Percaya. Ya kan, percaya. Orang iya kok. Percaya. Bun, takutnya nyokap gue nonton. Ya. Percaya gue kalian sholat dulu, terawih dulu, nginep di masjid dulu. Betul. Percaya. Pasti. Cuman menurut gue ya ada ya kalau gue sendiri sahur on the road yang emang beneran kita sahur on the road yang pada saat itu kita ngasih ke orang. Jadi tipenya menurut gue ini seru banget dan kayak apa ya? Selain kita ngumpul sama temen pada saat itu kita juga beneran berbuat kebaikan ke orang-orang sekitar sih, gitu. Ya, jadi kayak sekaligus apa ya dibilang mengeratkan hubungan bonding gitu ya bareng-bareng. Apalagi biasanya tuh kalau maba-maba tuh biasanya sering tuh STR tuh buat jadi bonding. Kita bagi-bagi juga ke orang. Jadi kayak menurut gue asik lah pada saat itu. Cuman kan ada beberapa yang disalahgunakan juga gitu ya sahur on the road. Ada yang sampai tawuran. Tahu lah. Ada yang aneh banget. Perang sarung tuh, gue bingung perang sarung gitu. Kenapa perang sarung sih? Ya maksud gue kalau perang sarung doang mungkin nggak masalah ya. Tapi gue akhir-akhir ini beberapa lihat ada perang sarung tapi dalam sarungnya ada gear. Nah itu kan. Pernah lihat ya sih? Perang sarung, tapi sarungnya dipakein gear, dipakein samurai. Gimana astaga? Iya gue tahu itu sarung, tapi kalau ujungnya gear tetap aja berdarah-berdarah. Sama aja dong. Itu bukan perang sarung, itu perang beneran gitu ya, beneran perang. Tapi gue juga sering sih kalau abis terawih tuh biasanya banyak kayak anak-anak bocil kematian ya main sarung kan? Iya, terus kadang-kadang tuh suka diomelin sama orang kita kan. Iya. Lo tau kan? Tapi lo tau kan kayak galak-galaknya bapak ibu gitu kayak ngapain main sih? Bener. Jangan main di sini sarung-sarungan gitu. Lucu banget. Karena orang puasa tuh kita dites juga ya, sensitif. Iya. Kita lebih sensitif biasanya. Karena nggak makan kan jadi cranky. Betul. Gitu. Gue tiap pulang kantor tuh ya, kan pulang kantor tuh jam peak-peaknya sebelum buka ya, kita lagi lapar-lapernya dan jalanan lagi macet-macetnya. Wah, gue di motor. Itu kayak udah pengen gue ludahin sama semua orang tuh jalan. Sebenarnya kayak ngeselin banget sih semua orang kesel, cuman akhirnya nyampe buka, wah itu enak banget sih. Padahal itu udah batal loh. Udah batal ya? Enggak batal. Mengurangi pahala puasa. Iya. Enggak batal. Iya, enggak batal. Tapi lucunya Rel, ada nih beberapa teman cowok-cowok gue yang ikut SOTR. Mereka SOTR, sahur juga. Tapi gak puasa. Aduh, iya. Banyak bener. Itu pasti lo tahu kan, banyak banget orang-orang yang kayak gitu. Mereka sahur on road aja, tapi gak puasa gitu, kayak for the sake of bagi-bagi makanan. Ya bagus sih ini. Bagus. Cuma kenapa gak puasa ya? Mungkin non-mus. Iya. Enggak ya? Gue sampai bingung. Gue tahu kayaknya orangnya. Enggak ya, Islam juga. Cuman mungkin lagi
lagi apa ya, gue bingung lagi ngasih alasannya. Udahlah, emang nggak puasa aja ini. Emang nggak puasa aja. Iya, benar-benar ya, emang tapi nggak apa-apa lah ya, pilihan orang. Betul. Mau puasa atau tidak puasa ya, kami tidak mengurusi. Iya, betul. Sekali lagi kita mau ngingetin buat teman-teman yang mau cerita juga pengalamannya gitu ya selama puasa, tuh ada bukber, SOTR dan lain sebagainya, tadarusan, atau ini ada juga apa? Itikaf. Oh, itikaf. Di 10 malam terakhir tuh biasanya tuh. Pernah nggak lo itikaf? Gue jujur pernah. Gue pernah dan gue nggak pernah ikut itikaf. Gue baru sekali itikaf waktu itu di gitu. tahun lalu di Al-Azhar kebetulan itikaf. Wah tapi bener Pak, itikaf tuh emang enak banget Pak buat tidur. Gue datang nih ke masjid, gue sholat, baca satu halaman. Wah Masjid Al-Azhar kalau ente tahu dingin banget. Itu malam-malam dingin banget gitu. Gue masuk, sholat 2 rakaat ya kan, baca, tidur. Nah lo tuh lebih banyak tidur ya dong. Lebih banyak tidur beribadah. Padahal gunanya kan untuk beribadah. Iya sih bener. Tapi kan ada yang bilang tidurnya orang berpuasa itu pahala. Nah itu yang suka disalahgunakan orang-orang. Iya. Tapi tidurnya orang berpuasa itu pahala. Iya bener. Cuman iya kan? Itu gak jadi, kalau kata nyokap sih, kamu gak jadi alasan buat kamu cuma diem doang di kamar ya gitu. Oh gitu. Iya benar sih. Emang suka banyak disalahpahami ya itu. Iya. Betul. Ya, jadi kalau teman-teman mau cerita tentang pengalamannya selama puasa gitu ya, terus mau cerita tentang pengalamannya SOTR mungkin juga pernah, boleh diceritain. Teman-teman kan ada yang pernah SOTR enggak? Soalnya ya gue belum pernah mengalami SOTR, jadi gue nggak bisa cerita sedih. Tapi pengen sih one day. Kalau gue pernahnya itu ini yang menjelang maghrib bagi-bagi makanan. Takjil, bagi-bagi takjil. Iya, kalau bagi-bagi takjil gue pernah, cuman untuk bagi-bagi bagi-bagi sahur on the road gue nggak pernah. Bagi-bagi sahur, makanan sahur ya. Ada yang nanya nih Mal, dari Mas Arianto. Katanya Kak, tips biar bisa jadi anak hits di kampus. Wah ini kalau mau jadi anak hits di kampus, nanya jangan ke gua, nanyanya ke Molin. Kasih tau dong, sebagai anak paling hits di kampus ya. Hits banget tuh. Hits banget kan pokoknya. Ceritain dong gimana sih cara jadi anak hits di kampus. Mampus gue tembak. Padahal gue juga gak tahu ya, padahal kita gak hits banget nih, mohon maaf. Masa sih? Iya dong. Enggak, yang bener. Bukannya paling hits kamu di kampus. Ada dong yang lebih yang bener-bener aja Mol. Bukannya Farel Ardafa itu yang paling hits. Itu jelas. orang gak nahan. Disombong nih, malah bangga disombongin. Mungkin Pak Arianto, mungkin Kak Arianto yang mau bercerita, emang kamu kenapa mau jadi anak hits kampus? Mungkin mau menggebet seseorang atau bisa. Berarti ini salah satu caranya. Jadi cari tujuannya dulu berarti ya. Gitu. Ini lu lagi ngasih cara kan? Biar jadi anak hits kampus, cari tujuannya dulu. Lu mau jadi anak hits tuh mau ngapain gitu. Ini salah satu cara. Tapi hits di kampus tuh kayaknya banyak tahu. Maksudnya kayak kalau dulu tuh kayaknya kalau SMP SMA kayak orang-orang hits tuh kayak cuman yang ya mostly mereka yang cantik lah, yang gaul, yang well dressed segala macam gitu ya. Cuma tuh kayaknya kalau kampus tuh hitsnya itu bener-bener diverse gitu loh. Ada yang hits karena ya emang gaul, ada yang hits karena emang banyak temennya di mana-mana, yang kayak social butterfly, ada yang hits karena ketua organisasi juga. Nah, ada yang hits tentang organisasi, ada hits berprestasi. Iya benar. Itu banyak sih orang-orang yang maksudnya kayak diverse banget hitsnya gitu kalau di kampus ya nggak sih? Betul. Jadi mungkin pertama nih Mas Arianto ini harus cari tujuannya dulu nih. Ente mau hits tapi dalam apa nih konteksnya hitsnya, gitu kan? Konteksnya misalnya hits pengen punya banyak teman. Nah itu mungkin tadi bisa jadi ketua organisasi, bisa networking aja, cari-cari banyak teman. Saya nongkrong setiap hari tuh kalau misalkan. Betul. Ya kan kalau cowok tuh nongkrong setiap hari nggak pulang sampai jam 3 pagi gitu. Bener. Kan. Tapi kayaknya ini bukannya membedakan gender, tapi kayaknya kalau cowok lebih gampang nggak sih? Enggak sih. Untuk kayak bersosialisasi, karena kalau cowok tuh tinggal ikut nongkrong-nongkrongnya. Kadang kalau cewek ya yang gue lihat kayak dia kalau ikut nongkrong tiba-tiba gitu kayak yang aneh ya nggak? Iya mungkin. Sebenarnya kalau kata gue ya, dekatnya cowok sama cewek itu beda gitu loh. Oke, gimana tuh coba? Kalau dekat cowok tuh ya sekadar nongkrong sering-sering itu deket kan? Iya, lama-lama benar. Ya. Nah kalau cewek itu dekat itu beda gitu loh. Dekat kita tuh lebih intimate dibanding
dibanding cuma sekadar nongkrong bareng. Menurut gue ya, ini dari perspektif gue gitu. Maksudnya yang gue rasain gitu. Deket gue itu gak sekadar nongkrong bareng gitu loh. Kayak gue nongkrong bareng nih sampai 10 orang, tapi yang gue consider deket itu cuman orang-orang yang bisa gue ceritain gitu-gitu loh, yang kayak gitu. Nah, dan ya emang lumayan agak butuh satu step lebih dibandingkan yang nongkrong aja gitu loh. Nah, mungkin itu salah satu kenapa cowok tuh lebih sering terbilang lebih cepet deket gitu loh. Tapi ya kalau misalkan cuma sekadar say hi, nongkrong, cerita-cerita, lucu-lucuan, ketawa-tawa itu ya cewek juga gampang sih sebenarnya, kayak ya udah aja gitu. Karena cuma mungkin belum dianggap teman yang beneran dekat gitu ya kalau sama cewek ya. Karena kan temenan harus sama siapa aja kan. Betul. Kayak maksudnya kayak kalau misalkan iya halo gimana tadi, terus abis itu nanti makan bareng gitu ya. Kalau gue sih sama siapa aja ya, maksudnya betul. Ya udah join aja gitu. Cuman kalau misalkan yang kayak hasil dekat, kayak misalkan gue di kampus nih, lo lagi di mana, temenin gue dong. Nah itu kan ada tuh beda-beda orang gitu, beda orang yang bisa kita andelin jadi teman gitu. Betul. Jadi buat teman-temannya Molin yang belum, kalau lagi buka story IG belum ada close friend dari Molin, berarti Anda belum dianggap deket. Hey teman-teman Molin. Tapi close friend gue tuh lumayan banyak tau. Oh iya. Serius. Jadi kayak close friend sebenarnya gak deket-deket banget gitu. Gue udah punya second IG, gue punya close friend lagi. Ya sama, gue juga gitu. Iya, karena tuh gak apa-apa sih. Kayaknya gue agak punya anxiety terhadap pandangan orang ke gue gitu. Jadi lu takut dijudge atau gimana? Iya, apa sih ini Molin gitu, kayak deket banget sih gitu. Padahal mah cuek aja kalau zaman sekarang mah semua orang punya ininya masing-masing. Ya udah biarin aja, kita cuekin aja. Iya, nanti lah kita belajar tentang kayak gitu. Sekarang masih bingung. Makin dalam omongan kita ya. Makin jauh dari puasa. Tapi enggak apa, masih berkaitan ya kan, tentang close friend segala macam. Nah, gitu tuh. Tadi Mas Arianto ya nih. Mas Arianto ini jangan-jangan yang tadi ya, yang buka puasa depannya nama A terus bawa air putih ya? Baunya air mineral. Air putih. Oke. BTW, kalau kalian mau kasih kita gift juga boleh ya. Boleh. Teman ini ada mawar, ada surat cinta, ada apa ya, banyak banget ya pokoknya. Ada apa lagi? Ada singa, ada nggak singa? Nggak tahu. Ini di giftnya ada mawar, ada surat cinta, ada nggak tahu. Gue cuma ngulang kata-kata lu doang. Kita cuma baru dapat mawar sama surat cinta. Oh iya, kita dapat surat cinta. Mana surat cinta? Ada, rel ada. Oh ada. Gak di briefing gue, nggak tahu. Ya, jadi teman-teman boleh nih, yang mau ngasih kita gift boleh ya. Biar kita bersemangat. Karena kita nih udah agak lemah letih lesu ya. Iya. Karena abis dari kegiatan pulang ke sini itu menyenangkan sih, di jalan tuh menyenangkan ya melihat orang-orang. Tapi nggak apa-apa, buat demi nemenin teman-teman sobat Langit Musik. Betul. Ya kan, demi nemenin teman-teman semua di sini sambil ngabuburit menunggu berbuka karena bentar lagi. Wah, ini kalau teman-teman lihat nih sekarang 4 menit lagi ya, guys. Udah mulai gelap ya. Jadi artinya sebentar lagi kita akan mendengarkan ya kan suara yang paling indah di bulan Ramadan. Yang paling kita tunggu-tunggu. Yang itu paling sering menggocek orang ya. Betul. Biasanya iklan-iklan sirup tuh ya. Deg. Wah, buka nih. Sirup Marjon ya. Aduh, tiba-tiba Marjon. Beda ya kan. Ya. Udah keburu minum lagi. Ya, begitulah lika-liku puasa, Rel. Dan kalau misalkan gue pikir-pikir ya, puasa ini tuh bener-bener ajang kita buat berubah jadi orang yang lebih baik. Ah, masa sih? Serius. Cuman misalkan kayak ada orang yang kayak, oh biasanya gue gak sholat gitu, tapi banyak orang yang pas puasa tuh sholat gitu loh. Ah, kamu nyindir ya? Sama kok. Ya biasanya bolong-bolong kan. Enggak, iya bolong-bolong. Pasti masih banyak lah teman-teman juga yang masih pelan-pelan gitu ya. Terus memperbaiki. Iya benar. Ini dari tadi kita ngomongnya aman mulu. Emang ditonton siapa sih? Masa aman? Ngomongnya kok aman-aman gitu. Emang ditonton siapa? Ini wifi-nya agak jelek ya, Rel ya. Jadi gak ada updatean. Kenapa, Mul? Wifi-nya jelek? Iya, wifi lagi jelek banget nih. Ah, lu sih ini pasti lu connect sama wifi sini ya? Iya. Ih, lu salah. Harusnya gimana tuh? Harusnya lu connect sama Telkomsel Orbit. Wih, karena dengan Telkomsel Orbit ini, Mol, ya kan? Iya, kenapa lu tuh? Bisa dapetin internet sampai 500.000 GB. Oh, agak hiperbola. Agak berlebihan ya. Agak lebay. Dan Telkomsel Orbit ini, Mol, ini kenceng banget. Sampai itu internetnya Elon Musk ya, yang langsung connect sama satelit kalah.
Orbit. Ini Telkomsel Orbit ini udah paling the best of the best of the best. Paling the best, betul. Nomor 1 di Indonesia dunia. Bahkan di dunia. Ya? Ini kalau denger-denger Elon Musk juga makanya Telkomsel Orbit. Iya kan? Iya bener. Dengar-dengar itu yang Starlink-nya punya si Elon Musk itu pakai Telkomsel Orbit sebenarnya. Iya. Cuman ditutupin sedemikian rupa kayaknya wah canggih banget. Padahal pakai Telkomsel Orbit gitu. Iya. Jadi tunggu apa lagi teman-teman? Ayo kita pakai Telkomsel Orbit. Iya. Gimana? Telkomsel udah cocok ya, boleh ya. Mungkin minggu depan bisa dimasukin kali ya. Boleh ya, mungkin minggu depan bisa dimasukin lem mineral. Iya, jangan disebut dong, kan belum masuk. Lem mineral titik. Jadi sama aja. Jadi mungkin buat produk-produk ya, perusahaan-perusahaan yang mau masuk built-in di kita boleh ya. Promosi kita sangat luar biasa, sangat kreatif dan sangat berlebihan ya. Jadi biasanya itu produk-produk pada suka tuh ya. Sangat berlebihan. Gitu. Gimiknya banyak. Betul. Yang penting pokoknya pakai Telkomsel Orbit. Udah cukup. Katanya pinter banget kalau jualannya. Iya dong, pasti dong. Harus pinter dong jualan ya kan, karena kita di sini berkat Telkomsel Orbit. Iya, sebutin. Telkomsel Orbit, Telkomsel Langit Musik, Telkomsel Maxstream, kita sebut semuanya. Semuanya kita sebut. Mau kasih tahu aja minggu depan mau apa lagi yang kita sebut. Ya, pokoknya boleh teman-teman yang mau produknya disebut boleh. Beneran no connection lagi. Wah, beneran guys, ini beneran no connection yang di sini. Beneran. Ini beneran lu enggak pakai Telkomsel Orbit sih, Mo. Iya, lu enggak pakai Telkomsel Orbit sih, promosi Iya, bener ya. Iya, ini harus kita konekin Telkomsel Orbit deh. Coba ya kita konekin nih ke Telkomsel Orbit. Wah. Gebut banget, Mal. Gila. Langsung nih. Agak ada prosesnya gitu. Jangan cuma gitu doang. Orang juga tahu kalau bohong masalahnya. Emang bohong? Enggak dong. Kita enggak bohong. Mana ada sih kita bohong? Emang bohong kita? Enggak kan? Aduh, jangan bilang gimmick dong. Mana sih udah dukung dikit. Oke, selamat berbuka. Emang udah buka? Emang udah buka? Belum kan? Kok udah selamat berbuka aja Anda di... Jangan buka duluan dong. Iya, mungkin dia tinggal di Makassar. Di Makassar kan Wita. Ya mungkin waktu Indonesia bagian tengah. Jadi mungkin udah buka duluan. Selamat berbuka puasa bagi teman-teman yang sudah berbuka puasa. Di sini kita belum berbuka puasa. Adiar Pagnanta P. Iya. Selamat berbuka, boleh. Kalau sekali lagi buat teman-teman yang mau ceritain tentang pengalamannya selama berpuasa, bukber, SOTR dan lain-lainnya itu, pokoknya pengalaman puasa kalian boleh ceritain ke kita dong, kita bakal bahas juga. Atau mungkin mau nanya-nanya ke kita berdua boleh ya, Mal? Boleh. Bakalan mau bahas tentang apapun, nggak tentang puasa juga boleh sih, nggak apa. Betul sekali. Kalau misalkan lo nih, Rel, ada nggak temen lo yang cuman baik pas bulan puasa aja? Waduh, serem nih bahasan ini. Ada nggak? Karena kalau gue nih lumayan cukup banyak ya. Cuma baik pas bulan puasa aja. Sejujurnya tiba-tiba baik. Lebih tepatnya. Bukan cuma baik pas bulan puasa doang, tapi tiba-tiba baik. Karena biasanya brengsek gitu. Brengsek gitu, ngeselin ya kan. Tiba-tiba padahal Tuhan selalu ada ya. Padahal Tuhan selalu ada. Tuhan gak tidur ya. Iya, Tuhan gak tidur. Perasaan Tuhan gak cuma bulan puasa doang gitu kan ngelihatnya. Itu biasa brengsek, kenapa bulan puasa tiba-tiba jadi so-so baik gitu. Ini sama halnya kayak orang-orang pas mau menuju SBMPTN gak sih? Pasti lu juga kayak gitu. Tapi iya lagi. Iya, semua orang termasuk gue juga. Dulu tuh seorang pas mau mendekati SBMPTN, mau dekatin SIMAK, pokoknya mau masuk kuliah tuh. Itu bener-bener semua orang jadi aling banget sholat setiap hari, sholat 5 waktu, bahkan sholat tahajud gitu loh. Gue juga dulu tahajud kayak. Oh, lu sampai tahajud? Tahajud gue. Tapi gue duha. Oh, kalau gue enggak duha justru karena gue duha sih kadang-kadang, tapi kalau tahajud yang lebih sering gitu. Apalagi pas ya kayak hamil 1 bulan tuh udah pada gencar banget lah ibadahnya gitu, kayak tiba-tiba tobat gitu. Semua orang kan ada yang tiba-tiba pakai kerudung. Oh iya. Gitu loh, ada yang tiba-tiba pakai kerudung, tiba-tiba benar-benar banyak banget orang yang gitu. Enggak cuma 1-2 orang. Kayaknya itu bahkan jadi culture deh untuk orang-orang yang lagi masuk kuliah gitu. Iya, benar-benar gue juga baru ingat gitu. Gue benar-benar pada saat lu waktu itu masuk apa? SBM, SNM? SBMPTN yang paling terakhir. Menegangkan. Enggak dong. Enggak ya? Paling terakhir itu paling awal. SIMAK ya paling terakhir. Paling terakhir Mandiri. Kan awalnya SNM. Oh iya, ya SNM. Kan? Kalau urutan PPKB. Tapi itu kan enggak tes kan. Nah, kalau pertama PPKB, SBM, SNM, terus SBM. Terus mandiri. Mandiri. Iya. Nah, gue tuh kan SBM pun belum dapet mau. Nah, itu kalau gue jadi gue udah deg-degan tiap hari sih. Gue baru dapet tuh di Mandiri gitu kan. Jadi kayak beneran tuh gue ngelihat orang-orang udah pada dapet.
terus gue belum dapet tuh gue bener-bener ya Allah tolong gitu. Gue bener-bener Muslim Pro nih ya, Anda tahu Muslim Pro itu gue bener-bener notifikasinya paling pertama keluar, bahkan Line, WhatsApp, Instagram semua kalah sama Muslim Pro gue. Bener-bener jadwal sholat bleng langsung sholat ya. Langsung meninggalkan semua hal langsung sholat. Iya karena panik banget gitu, teman-teman gue kok udah pada keterima gue belum gitu kan, kayak wah kenapa apa ini teguran dari Tuhan, iya aku salah apa ya. Jadi akhirnya wah jadi alim banget nih. Tapi kayaknya ngomong-ngomong udah buka ya? Udah buka, alhamdulillahirabbil alamin. Udah ya? Oh udah dari tadi ternyata, pantesan udah disuruh buka. Udah dari tadi, udah 18.01. Oke, selamat berbuka teman-teman. Oke. Buka dulu ya. Kita buka dulu ya. Hah? Oh iya, kita doa bareng-bareng ya teman-teman, yuk doa yuk bareng-bareng yuk. Dalam hati aja ya. Takutnya salah, gue malu. Ketahuan deh, padahal baru aja ngomongin pas lu dulu Muslim Pro paling awal, tapi lu ya kan itu sholat, bukan puasa. Nah, terus ya buka deh teman-teman ya, selamat berbuka semuanya. Gimana sih? Oh iya. Lah, lu lupa beneran. Aduh, ini ayam cabai hijau aku udah menunggu ya. Duh, udah bisa mencium bau cabai hijau nih. Duh, Rel tau gak sih BTW ngomongin tentang makanan buka puasa ya? Ya. Gue di kemarin bener-bener cuma makan satu menu yang sama. Ayam cabai hijau. Gue lagi tergila-gila sama nih ayam cabai hijau, gila. Ayam cabai hijau mana? UMKM bukan? Kalau UMKM kita promosiin aja. Apa? Kalau UMKM kita promosiin aja. Kan masalahnya gue nggak tahu mempromosikan UMKM. Oh gitu. Coba boleh makan di sini mal. Jangan dong. Nanti besok kayak kamu makan ya. Jangan dong. Kalau lu sih enak ya. Lu nggak ketemu. Nah, saya kan gue besok nih udah ketemu lagi. Lapar banget ya. Tapi ini bener nih, enak banget nih. Iya, ini enak banget rasanya tuh. Seger banget kan? Seger banget. Terus sejuk lagi. Betul. Ini kayak ini ya. Kopi-kopi terbaik. Mulai masuk ke built-in kopi. Maksudnya orang gak ada yang mau pakai kopi. Lu ya, sirup kayak gitu loh. Ya kan ceritanya ini kita lagi promosiin produk. Sirup aja, sirup. Ulang. Oh, ada sirup ya. Enak banget ya, Rel. Manisnya pas gitu. Terus habis itu langsung naik naga. Kayak di film, kayak di iklan Marjan. Iklan Marjan. Sorry, nyebut gue. Maaf. Naik naga. Bahkan emang naik naga ya? Naik naga, lo gak tahu. Itu kan jadi waktu itu sempat rame tau bahasannya di orang-orang yang sok marketing di Twitter. Parah banget sok marketing. Orang-orang sok marketing di Twitter kayak bahas, ini kita bahas ini iklan apa? SJW Marjon yang luar, wah keren banget ya, CGI-nya yang lebihin Hollywood. Yang terakhir banget nggak sih? Yang baru banget di tahun ini. Jadi untuk Marjon keren banget sih. Keren Marjon. Cocok Marjon untuk masuk ke ini kita ya. Ke langit musik. Iya. Nih apalagi kalau kita lihat di sini ya Mol ya. Ini masih ada spot loh nih. Ini kan Telkomsel Orbit. Nah, di sini nih coba kita ganti ini ya. Misalnya kita ganti ini nih. Nih kelihatan enggak di kamera nih? Kelihatan ya? Kita ganti ini nih. Sini harusnya sirup. Warna hijau. Bisa. Warna hijau atau warna merah. Warna hijau, warna merah bisa. Betul. Atau mau naruh apa lagi? Produk misalnya ini. Ciki bisa juga taruh sini. Ayam cabai hijau juga boleh kok. Ayam cabai hijau taruh sini masih muat ya? Bisa ya? Kok. Jadi boleh langsung di CP atas nama Rizky Almusabi di 08. Nah, ntar itu gak usah disebarin nomornya, takutnya diteleponin orang. Gak usah sebarin nomornya ya. Nanti tolong boleh kontak kita aja lah ya kalau mau ini ya. Kalau mau udah mulai nggak fokus. Kalau mau masuk sponsor gitu maksudnya. Betul. Boleh. Nih kita bahas apa lagi sih Bang? Oh masih ada komen gak sih kok di kita nggak masuk nih? Oh refresh. Oh ada ternyata. Itu yang kemarin. Itu kemarin. Sorry. Udah nggak ada. Nggak ada nih. Oh ini nih ada. Win rate kalian puasa berapa nih? Win rate puasa. Waduh, ditanya win rate lagi. Untuk yang tahun ini kayaknya saya masih full ya. Kalau gue justru belum, karena gue kemarin sempet. Oh, tapi bukan karena batal sengaja kan? Enggak dong. Enggak kan. Jadi nggak apa-apa lah kalau itu mah. Untung kalau saya win rate mas hari masih full lah. Mana ada yang batal? Emang kru di sini. Ini kita ngomong ini sejam yang lalu ada yang makan bakso. Iya, udah katanya puasa. Loh kok vape anjing keluar. Katanya puasa. Kalau tahun lalu ini ya, kalau minggu lalu gue puasa kok. Tapi sambil ngerokok. Iya makanya. Puasa Jawa, lu tau puasa Jawa? Oh tapi iya loh katanya. Lu tau puasa Jawa apa puasa kuliah namanya?
Enggak, ada yang bilang, ada yang teman gue gitu sempat nanya ke ChatGPT. Lu pernah lihat nggak? Tahu kenapa ChatGPT. Dia nanya ke ChatGPT katanya, ChatGPT, boleh nggak sih kita sambil ngabuburit nunggu berbuka puasa sambil ngopi sama ngerokok? Terus kata ChatGPT boleh, asal kopinya nggak ada susunya sama gulanya katanya. Gue nggak tahu ini ajaran dari mana ChatGPT ini, agak kafiron ternyata ya ChatGPT ya. Tolong ini di ban tolong. Dan kalau yang lebih aneh sih orang yang lebih percaya sama ChatGPT. Mungkin ya, gue juga gak ngerti itu kenapa. Ini kata ChatGPT boleh ya udahlah. Enggak, gue lebih gak ngerti kenapa dia nanya ke ChatGPT bukan nanya ke Ustadz. Atau ke Al-Quran. Atau ceklah apa internet lah at least lah gitu ya, buka Google gitu, nanya ChatGPT gitu ya. Ini contoh digitalisasi yang tidak benar ya. Betul. Contoh digitalisasi yang salah ya. Jangan semuanya ditanya ke ChatGPT. Kalau Denos yang nanya ini berapa? Kalian kamu win rate-nya berapa puasa? Iya, boleh dong. Atau 0? Denos. Win rate puasanya boleh dong diceritain berapa? Kalian BTW buka pakai apa? Kalian kita buka pakai air putih. Betul. Kata siapa? Oh, iya, kopi. Marjon. Kopi. Kok beda? Kata tadi Marjon. Marjon. Sorry. Aduh, gak ada briefing sih. Makanya ada dong, beneran dong sponsor nih masuk nih, enak banget nih. Kalau sponsor masuk nih. Kenapa? Marjon penyanyi. Marion Jola dong. Aduh. Sini gantiin gue sini. Aduh, lucu banget nih. Aduh, perutku getar nih langsung. Lucu banget nih. Lucu banget. Agak ini. Mal. Apa? Udah ada tanda, Mal. Disuruh closing. Oke, karena kita sudah diperintahkan untuk closing, padahal kita nggak mau ya, padahal kita sanggup sejam lagi ngobrol. Sumpah kita sejam lagi juga ini kita gas. Ini masa sih kita berhenti di sini doang, kan nggak mungkin lah. 24 jam streaming sih bener. Live. Gamers itu. Iya streaming bener. Kita tuh sanggup kok. Benar. Tapi karena kita disuruh closing sama produser kita tercinta, ya udah kita closing aja. Kan udah disuruh closing ya sudah. Yaudah. Oke, teman-teman, makasih untuk udah mau nemenin kita hari ini, nemenin kita ngobrol-ngobrol, bincang-bincang tentang puasa dan lain-lain. Jangan lupa untuk stay tune di jam 5 di Langit Musik Live, karena minggu depan sampai beberapa bulan ke depan kita bakal nemenin kalian juga nih. Ya kan, betul sekali. Jadi nemenin ngabuburit kalian, tapi nanti selesai bulan puasa pun kita masih nemenin kalian. Gitu ya. Enggak cuma bulan puasa doang. Benar. Jadi thank you sekali lagi buat teman-teman Sobat Langit Musik yang udah nontonin kita tadi dari awal sampai akhir. Gua Farel Ardafa, gue Maulin Zulfa, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Buset, udah kayak berita aja gue. Ngucapin terima kasih buat teman-teman semua dan sampai jumpa di Celups minggu depan. Beda minggu depan apa selanjutnya nih? Ya sama aja. Yaudah, minggu depan ya kita ya. Coba ya. 1, 2, 3. Celups minggu depan. Sampai jumpa semuanya.